Bagaimana Ustadz, mohon penjelasan mengenai sifat sholat Nabi menurut madhab Syafi'i. Di dalam kitab Takrib itu disebutkan oleh Imam Abu Syuja' rahimahullah. Beliau ini termasuk salah satu ulama yang bermadhab Syafi'i, dan kitab Takrib ini kitab yang sangat masyhur pula di kalangan para santri di pesantren untuk dikaji bagi para pemula yang ingin mendalami madhab Syafi'i. Kita bisa perhatikan di dalam kitab ini, beliau Al-Imam Abu Syuja' rahimahullah menyebutkan wa arkanus sholati thamaniyata asyara ruknan. Kata beliau, rukun sholat di dalam madhab Syafi'i itu ada 18 rukun. Padahal nanti kita akan ketahui bersama bahwa rukun sholat itu kurang lebih ada 17. Dan ternyata di dalam kitab Takrib ini malah disebutkan 18. Dan para ulama menyebutkan dari 18 ini ternyata ada salah satu yang tidak termasuk pendapat yang mu'tamad dalam madhab Syafi'i. Misalkan di dalam matan ini disebutkan an-niyatu, niat, wal qiyamu ma'al qudrah, berdiri bagi yang mampu, wa takbiratul ihram, yaitu membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar, wa qiraatul Fatihah wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha, membaca surah Al-Fatihah dan basmalah itu termasuk ayat dari Fatihah. Kemudian warruku'u ruku' wa tuma'ninatu fihi, dan tuma'ninah di dalam ruku'. Warraf'u wa'tidal, yaitu bangun untuk i'tidal, wa tuma'ninatu fihi, dan tuma'ninah. Wassujudu, dan sujud, wa tuma'ninatu fihi, dan tuma'ninah dalam sujud. Wal julusu bainas sajdatain, dan duduk di antara dua sujud, wa tuma'ninatu fihi, dan tuma'ninah di dalam duduk di antara dua sujud. Wal julusul akhir, dan duduk terakhir, wat tasyahhudu fihi, dan tasyahud, membaca tasyahud di dalam tasyahud akhir. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, dan membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tasyahud. Wat taslimatul ula, dan membaca salam yang pertama. Wa niyatul khuruj minas shalah. Nah, ini adalah poin yang sebenarnya tidak mu'tamad dalam madhab Syafi'i, yaitu niat keluar dari sholat. Nah, dalam pembahasan kitab-kitab yang lain, pendapat ini tidak mu'tamad di dalam madhab Syafi'i, artinya tidak terhitung untuk rukun sholat. Wa tartibul arkan ala ma dzakarna, yaitu mentertibkan, mengurutkan rukun-rukun di dalam sholat yang telah kami sebutkan, kata Imam Abu Syuja' rahimahullah. Jadi paling tidak jamaah sekalian, kalau kita ingin mengetahui tentang fikih sholat atau sifat sholat Nabi tapi versi madhab Syafi'i, itu kita bisa melihat rukun sholatnya. Yang pertama tadi adalah niat, kemudian takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu, membaca surah Al-Fatihah, ruku' dan tuma'ninah, kemudian i'tidal dan tuma'ninah, kemudian ada sujud dan tuma'ninah, dan kemudian ada lagi duduk di antara dua sujud dan tuma'ninah, kemudian duduk tahiyat akhir, bukan duduk tasyahud awal. Karena tasyahud awal itu hukumnya sunnah dalam madhab Syafi'i. Yang wajib, yang rukun adalah duduk tahiyat akhir. Kemudian membaca tahiyat akhir, di duduk tahiyat akhir itu, kemudian membaca sholawat kepada Nabi SAW, kemudian salam yang pertama, adapun salam yang kedua itu tidak termasuk rukun, dan yang terakhir adalah tertib. Jadi ini sesuatu yang harus ada dalam sholat kita, atau yang kita istilahkan dengan rukun. Kalau kita menghitungnya itu ruku' dan tuma'ninah jadi satu, maka semuanya jumlahnya 13. Tapi bagi yang menghitungnya ini satu persatu, ruku' 1 poin, tuma'ninah 1 poin, kemudian i'tidal 1 poin, tuma'ninah 1 poin, maka jumlahnya memang 17. Jadi tergantung bagaimana cara menghitungnya. Ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 17 rukun sholat dalam madhab Syafi'i. Intinya sama saja, hanya berbeda dalam menyebutkan hitungannya. Ada yang menggabungkan ruku' dan tuma'ninah, ada yang memisahkan antara ruku' dan tuma'ninah. Jadi kalau kita ingin mengetahui sifat sholat Nabi dalam madhab Syafi'i, paling tidak kita hafalkan dulu ini rukun-rukun yang ada 17 ini, maka kesimpulannya sisa dari 17 ini termasuk sunnah-sunnah dalam sholat. Dan kita bisa lihat dalam PowerPoint saya ini, mulai dari niat sampai salam kita akan perhatikan mana yang rukun, mana yang sunnah. Jadi sini sudah saya buatkan
Kalau nanti dari yang semuanya ini warnanya merah, berarti dia termasuk rukun. Adapun yang berwarna hijau itu namanya sunnah hayat. Kemudian yang nanti kalau masih warnanya kuning, maka dia termasuk sunnah abaat. Ini untuk mempermudah bagi kita untuk mengingat-ingat. Yang pertama, niat itu termasuk rukun ya, berwarna merah di situ ya. Jadi sesuatu yang harus ada dalam sholat. Takbiratul ihram juga termasuk rukun. Kemudian mengangkat kedua tangan itu termasuk sunnah hayat. Ya, sunnah hayat itu adalah sunnah yang apabila ketinggalan atau terlupa atau sengaja dilupakan atau tidak dikerjakan, maka ini tidak apa-apa, sholatnya tidak termasuk batal. Hanya saja nanti para ulama menyebutkan ada bedanya antara sunnah hayat dengan sunnah abaat. Kalau sunnah hayat itu tertinggal tidak perlu sujud sahwi, tapi kalau sunnah abaat disunahkan sujud sahwi. Bersedekap, doa iftitah, ini warnanya hijau semua ya. Nah, itu yang sampai hijau itu berarti dia sunnah hayat. Membaca Fatihah warnanya merah berarti dia rukun sholat. Takmin warna hijau berarti dia sunnah hayat. Terus sampai akhir ini, nah kita akan bisa lihat di sini mana rukun, mana sunnah. Jadi ternyata yang termasuk sunnah abaat kalau kita perhatikan di situ kunut subuh dan duduk tasyahud awal. Artinya dari niat sampai salam ini kita harus bisa membedakan mana rukun, mana sunnah hayat, mana sunnah abaat. Kalau rukun itu sesuatu yang harus ada. Apabila sholat kita salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka sholat kita tidak sah. Tapi kalau yang warnanya hijau itu disebut sunnah hayat, kalaupun lupa atau tertinggal tadi sudah saya sebutkan, sholatnya tetap sah dan tidak usah sujud sahwi. Misalkan tadi mengangkat tangan, bersedekap itu warnanya hijau, doa iftitah, membaca ta'awudz itu warnanya hijau. Berarti dia termasuk sunnah hayat yang apabila tidak dibaca atau tidak dilakukan, maka sholatnya tetap sah dan tidak usah sujud sahwi. Nah, yang warnanya kuning seperti kunut subuh dan duduk tasyahud awal, ini kita sebut di dalam madzhab Syafi'i dengan sunnah abaat. Apa itu sunnah abaat? Sunnah yang apabila tertinggalkan maka disunnahkan sujud sahwi. Jadi ini gambaran secara umum mengenai sifat sholat Nabi dalam madzhab Syafi'i. Karena ternyata dalam fikih madzhab Syafi'i itu dibedakan, ada istilah rukun, ada istilah sunnah hayat dan sunnah abaat. Nanti kita akan detailkan satu persatu karena ini pertanyaan dari jamaah menginginkan bagaimana sebenarnya sifat sholat Nabi dalam madzhab Syafi'i, maka kami akan detailkan per poinnya mulai dari niat, takbiratul ihram dan seterusnya nanti akan kita bahas di pertanyaan yang selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua.